Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang penuh misteri tentang seorang pemuda bernama Anton yang bekerja di sebuah rumah makan Padang di Pulau Jawa. Ia tidak pernah menyangka bahwa tempat ia mencari nafkah menyimpan rahasia kelam yang di luar nalar. Namun sebelum kita mulai, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini. Dukungan kalian sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah yang insya Allah terus mengalir pahalanya. Mari kita mulai kisahnya. Di sebuah kota kecil di Pulau Jawa, berdiri sebuah rumah makan Padang bernama Sederhana Rasa. Letaknya strategis, tepat di pinggir jalan utama yang selalu ramai oleh kendaraan dan pejalan kaki. Sejak pagi hingga larut malam, pelanggan tak pernah berhenti berdatangan. Di dalam rumah makan itu, aroma rempah-rempah selalu memenuhi udara. Rendang yang empuk, gulai dengan santan kental, serta sambal hijau yang menggoda selalu menjadi primadona. Setiap pelanggan yang datang, hampir selalu kembali lagi keesokan harinya. Pemiliknya, Pak Rizal, dikenal sebagai pria ramah yang murah senyum. Ia sering menyapa pelanggan dengan hangat, bertanya bagaimana rasa makanan yang disajikan. Para pegawai pun bekerja dengan cekatan, seolah tak pernah merasa lelah meski bekerja sejak subuh hingga malam. Namun, ada yang aneh. Beberapa pedagang di sekitar rumah makan itu mulai membicarakan hal-hal yang tak masuk akal. Kenapa warung lain sepi, tapi rumah makan Padang itu selalu penuh? Bisik seorang pemilik warung soto kepada temannya. Lebih aneh lagi, mereka jarang belanja bahan makanan dalam jumlah besar, tapi masakannya seakan tak pernah habis. Rumor mulai beredar di kalangan warga sekitar. Ada yang berkata bahwa Pak Rizal menggunakan jampi-jampi agar dagangannya laris. Ada pula yang percaya bahwa ia telah melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar memasak dengan resep tradisional. Anton, salah satu pegawai yang sudah bekerja hampir 2 tahun di rumah makan itu, mulai merasa ada yang tidak beres. Ia sering melihat Pak Rizal masuk ke dapur tengah malam saat restoran sudah tutup. Suara bisikan lirih terdengar dari dalam. Tetapi setiap kali Anton mencoba menguping, suara itu menghilang begitu saja. Suatu malam, rasa penasaran Anton mencapai puncaknya. Ia memutuskan untuk tetap tinggal lebih lama setelah rumah makan tutup. Dengan hati-hati, ia bersembunyi di balik rak bumbu dapur dan mengintip ke arah Pak Rizal yang sedang duduk di lantai. Di hadapannya, ada sebuah baskom besar berisi daging mentah yang berwarna lebih gelap dari biasanya. Tangannya bergetar saat ia mencelupkan daging itu ke dalam mangkuk berisi cairan hitam pekat yang berbau anyir. Anton menahan napas, jantungnya berdebar kencang. Ia belum pernah melihat Pak Rizal melakukan hal semacam ini sebelumnya. Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, sesuatu yang mengerikan terjadi. Baskom itu mulai bergetar. Dari dalamnya, terdengar suara lirih seperti seseorang berbisik. Makan, makan. Anton menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah makan ini? Anton memejamkan mata sejenak, berharap apa yang ia dengar hanyalah imajinasinya. Namun, suara lirih itu terus terdengar, merayapi udara malam yang semakin dingin. Makan, makan. Tangannya gemetar, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia mengintip kembali ke arah Pak Rizal, yang kini mulai mengaduk-aduk daging di dalam baskom. Cairan hitam itu menempel di tangannya, lalu meresap ke dalam potongan daging yang tiba-tiba tampak lebih merah, seolah masih segar. Anton hampir kehilangan keseimbangan ketika aroma anyir mendadak berubah menjadi harum menggoda. Aroma rempah yang kuat menyeruak, seperti rendang yang sudah matang sempurna. Tapi bagaimana bisa daging mentah berubah begitu cepat hanya dengan cairan aneh itu? Pak Rizal berdiri perlahan, wajahnya tetap tenang seperti biasa. Ia membawa baskom itu ke sebuah panci besar di atas kompor, lalu menuangkan seluruh isinya ke dalamnya. Saat daging menyentuh permukaan panci, terdengar bunyi mendesis, diikuti oleh suara lirih yang semakin jelas. Anton mundur perlahan. Hatinya berteriak untuk segera pergi dari sana, tetapi tubuhnya terasa berat. Matanya terpaku pada panci yang kini mengeluarkan uap pekat, seolah ada sesuatu di dalamnya yang bernapas. Tiba-tiba, Pak Rizal menoleh ke arahnya. Anton tersentak. Ia yakin ia bersembunyi dengan baik, tetapi tatapan Pak Rizal seakan menembus kegelapan, langsung menatap ke arahnya. Kau masih di sini, Anton? Suara Pak Rizal terdengar datar. Tetapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuat bulu kuduk Anton meremang. Anton menelan ludah, mencoba menguasai dirinya.
Saya hanya ingin memastikan dapur sudah bersih sebelum pulang, Pak. Pak Rizal menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Bagus. Kau memang pekerja yang rajin. Anton mengangguk cepat dan pura-pura melangkah menuju tempat cuci piring, tetapi ekor matanya masih menatap panci besar itu. Uapnya kini mulai menghilang, namun Anton masih bisa melihat daging di dalamnya. Anehnya, bentuk daging itu tampak berubah. Sekilas, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Jantungnya berdegup semakin kencang. Ia harus segera keluar dari sini sebelum ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Dengan langkah tergesa, Anton menyelesaikan pekerjaannya lalu berpamitan kepada Pak Rizal. Saat ia melewati pintu dapur, ia mendengar suara itu lagi, lebih lirih, tetapi kali ini terasa lebih dekat. Makan, makan. Anton hampir berlari keluar dari rumah makan itu, meninggalkan rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan. Ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi di tempat ini, dan ia bertekad untuk mencari tahu lebih dalam. Malam itu, Anton tidak bisa tidur. Bayangan apa yang ia lihat di dapur terus berputar di kepalanya. Cairan hitam, daging yang berubah warna, bisikan aneh dari dalam panci. Semuanya terasa begitu nyata, tetapi akal sehatnya menolak untuk percaya. Saat akhirnya ia terlelap, mimpi buruk datang menghantuinya. Ia berdiri di dalam rumah makan yang kosong. Semua meja dan kursi tampak tertata rapi, tetapi suasana terasa ganjil. Bau rendang yang semula menggoda, kini bercampur dengan aroma busuk yang menusuk hidung. Di meja panjang di tengah ruangan, terhidang aneka lauk khas Padang. Rendang, gulai ayam, dendeng balado. Namun, saat Anton melangkah lebih dekat, matanya membelalak. Daging rendang di piring bergerak sendiri. Perlahan, bentuknya berubah, menyerupai jari manusia yang masih menggenggam sesuatu. Gulai ayam berubah warna menjadi kehitaman, kuahnya menggelegak seperti sedang mendidih. Anton mundur selangkah, tetapi suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Dengan napas tertahan, ia menoleh. Pak Rizal berdiri di sana, mengenakan pakaian yang sama seperti saat di dapur tadi malam. Tapi wajahnya kini tampak lebih pucat, matanya cekung, dan bibirnya tersenyum lebar. Kau lapar, Anton? Suaranya terdengar bergema di seluruh ruangan. Anton ingin berteriak, tetapi tenggorokannya terasa kering. Pak Rizal mengangkat tangannya. Dari balik panci besar di meja, muncul sesosok bayangan hitam dengan mata merah menyala. Sosok itu menatap Anton, lalu mengeluarkan suara yang sudah tidak asing lagi. Makan, makan. Anton terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang, dan napasnya tersengal. Ia memegang dadanya, mencoba menenangkan diri. Mimpi itu terasa begitu nyata, tapi sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Hidungnya masih bisa mencium aroma rendang. Padahal, ia sudah berada di kamarnya sendiri, jauh dari rumah makan. Anton menoleh ke meja di samping tempat tidurnya. Matanya membelalak. Di sana, ada sepiring rendang, masih mengepul hangat, seakan baru saja disajikan. Anton tercekat. Tenggorokannya terasa kering saat ia menatap piring rendang yang entah dari mana asalnya. Butiran minyak berkilat di permukaan daging kecoklatan itu, dan aromanya masih menyeruak kuat di udara. Tangannya gemetar. Ia yakin saat tidur tadi, meja di samping tempat tidurnya kosong. Tidak mungkin ada makanan di sana, apalagi rendang yang terlihat masih hangat. Dengan hati-hati, ia mengulurkan tangannya untuk menyentuh piring itu. Begitu ujung jarinya menyentuh permukaan porselen, sebuah suara lirih terdengar dari belakangnya. Makan, makan. Anton melonjak, tubuhnya berbalik dengan cepat. Namun, tidak ada siapa-siapa di kamarnya. Ia menelan ludah, lalu menatap kembali piring itu. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak berani menyentuh dagingnya, tapi entah kenapa rasa lapar perlahan merayapi tubuhnya. Kepalanya terasa pening, dan dadanya berdebar lebih cepat. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip. Bayangan di dinding bergerak seolah ada seseorang berdiri di belakangnya. Anton membatu, jari-jarinya mencengkeram sprei tempat tidur dengan erat. Lalu, ia mendengar suara lain. Bukan hanya bisikan kali ini. Suara itu lebih berat, lebih dalam, dan terdengar seperti berasal dari banyak orang yang berbicara sekaligus. Kau sudah melihatnya. Sekarang kau harus memilih. Anton berusaha menutup telinganya, tetapi suara itu terus menggema di kepalanya. Tiba-tiba, aroma rendang di piring itu berubah. Dari harum rempah yang menggoda,
berubah menjadi bau busuk yang menusuk hidung. Anton mundur sambil menahan rasa mual. Saat ia menatap piring itu lagi, matanya membelalak ketakutan. Daging yang tadinya tampak menggugah selera, kini berubah menjadi sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Warnanya kehitaman, berlendir, dan bergerak perlahan seperti bernapas. Anton menjerit dan menyambar piring itu, lalu melemparkannya ke lantai. Piring pecah berantakan, tetapi suara bisikan itu semakin kuat, menggema di seluruh kamarnya. Makan, makan. Anton berlari keluar dari kamarnya, napasnya tersengal. Ia tidak peduli bahwa malam masih pekat, atau bahwa tubuhnya masih lemah akibat mimpi buruk tadi. Ia hanya tahu satu hal. Ia harus pergi dari rumahnya. Dan ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah makan itu. Anton mengayuh motornya secepat mungkin, membelah dinginnya malam yang masih gelap. Jalanan sepi, hanya beberapa lampu jalan yang menyala redup di pinggir trotoar. Kepalanya masih dipenuhi bayangan piring rendang yang berubah menjadi sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Satu tujuan ada di benaknya, rumah makan sederhana rasa. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Setibanya di depan rumah makan, Anton terkejut. Biasanya, tempat itu sudah gelap setelah tutup. Namun, malam ini, ada cahaya remang-remang yang berasal dari dalam dapur. Jantungnya berdebar lebih cepat. Ia mematikan mesin motornya dan berjalan pelan ke arah pintu belakang. Dengan hati-hati, ia menempelkan telinganya ke pintu kayu yang sedikit terbuka. Suara sayup-sayup terdengar dari dalam. Sudah waktunya, sudah waktunya. Suara itu bukan milik Pak Rizal. Terlalu dalam, terlalu berat, dan bergema seolah datang dari lebih dari satu orang. Anton menelan ludah. Tangannya bergetar saat ia mendorong pintu sedikit lebih lebar. Dapur rumah makan terlihat gelap, hanya diterangi lampu kecil di sudut ruangan. Namun, matanya langsung tertuju pada satu hal. Pak Rizal berdiri di depan sebuah meja panjang. Di atas meja itu, tergeletak baskom besar berisi daging mentah. Tapi daging itu tidak biasa. Warnanya lebih gelap, dan Anton bisa bersumpah ia melihat sesuatu bergerak di dalamnya. Di belakang Pak Rizal, terdapat sebuah wajan besar berisi cairan hitam pekat yang mengepul. Uapnya naik perlahan, membentuk bayangan aneh di udara. Dan dari dalam wajan itu, terdengar suara samar yang kini semakin jelas. Makan, makan. Anton mundur selangkah, tetapi kakinya menyenggol sebuah kaleng kosong di lantai. Brak! Pak Rizal menoleh cepat. Tatapannya tajam dan penuh kegelapan. Kau tidak seharusnya ada di sini, Anton, katanya dengan suara datar. Anton merasakan bulu kuduknya meremang. Ia ingin lari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Pak Rizal melangkah mendekatinya. Senyumnya perlahan merekah. Kau sudah melihatnya, sekarang kau harus memilih. Anton menahan napas. Di belakang Pak Rizal, uap hitam semakin pekat. Dari dalamnya, dua tangan kurus dan panjang mulai muncul, merayap perlahan ke arah Anton. Anton mundur selangkah, tetapi tubuhnya terasa berat. Pandangannya terpaku pada dua tangan kurus yang muncul dari uap hitam di belakang Pak Rizal. Jari-jarinya panjang dan bergerak perlahan seperti mencari sesuatu. Pak Rizal tetap tersenyum, tetapi matanya kini gelap dan kosong. Kau ingin tahu rahasia rumah makan ini, bukan? Suaranya terdengar seperti bisikan yang bergema di seluruh dapur. Anton menelan ludah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Kau harus tahu, Anton. Daging terbaik tidak selalu berasal dari pasar. Ada yang lebih lezat, lebih menggoda. Anton merasakan perutnya mual. Ia ingin menyangkal semua ini, ingin meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah mimpi buruk lain yang akan segera berakhir. Tapi aroma anyir yang semakin menusuk hidungnya memberitahu bahwa ini nyata. Pak Rizal mengangkat tangannya, dan uap hitam dari wajan mendadak berputar liar. Dari dalam kegelapan, suara-suara aneh mulai terdengar. Seperti bisikan ratusan mulut yang berbicara dalam bahasa yang tidak bisa Anton pahami. Lalu, sesuatu muncul dari dalam wajan. Anton menahan teriakannya. Sebuah wajah pucat tanpa mata perlahan naik ke permukaan, bibirnya menyeringai lebar. Suara parau keluar dari mulutnya. Makan, makan. Anton berusaha bergerak, tetapi tubuhnya seakan membeku. Pak Rizal mendekat, menepuk bahunya dengan lembut. Anton, aku akan memberimu pilihan. Anton menatapnya dengan ngeri. Kau bisa bergabung denganku, menikmati keberlimpahan, atau... Senyum Pak Rizal semakin lebar.
Kau bisa menjadi bagian dari hidangan berikutnya. Anton merasa jantungnya hampir berhenti. Di belakang Pak Rizal, uap hitam mulai membentuk sosok lain. Sosok itu tinggi, kurus, dan memiliki senyum yang tidak manusiawi. Tangan panjangnya mulai terulur, mendekati Anton perlahan. Ia harus memilih, dan waktunya hampir habis. Anton merasakan tengkuknya membeku. Kakinya ingin melangkah mundur, tetapi tubuhnya terasa berat seolah ada sesuatu yang menahannya. Sosok hitam di belakang Pak Rizal semakin jelas. Senyum lebarnya seperti membelah wajah pucatnya. Pak Rizal masih menatapnya dengan tenang. Kau tidak perlu takut, Anton. Jika kau menerima tawaranku, kau akan merasakan nikmatnya kekayaan yang tak akan habis seumur hidup. Anton menahan napas. Tawaran itu menggiurkan, tetapi harga yang harus dibayar terlalu mengerikan. Sosok hitam itu mulai bergerak. Tangannya yang panjang merayap mendekati bahu Anton. Dari balik uap hitam, bisikan itu semakin keras. Makan, makan. Anton tersadar. Jika ia tetap diam, nyawanya bisa saja berakhir di dalam baskom besar itu, menjadi bagian dari hidangan yang disajikan ke pelanggan rumah makan ini. Ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Anton menggerakkan kakinya dan melompat ke samping. Tubuhnya menghantam rak bumbu, membuat botol-botol kaca berjatuhan dan pecah di lantai. Aroma rempah-rempah bercampur dengan bau anyir yang semakin menyengat. Pak Rizal terkejut, tetapi dengan cepat wajahnya berubah dingin. Kau membuat keputusan yang salah, Anton. Anton tidak mendengarkan. Ia segera bangkit dan berlari menuju pintu belakang. Namun, sebelum ia bisa menyentuh gagangnya, sesuatu mencengkram pergelangan kakinya. Ia menjerit. Tangan kurus dari sosok hitam itu melilit kakinya dengan erat, menariknya ke belakang. Anton meronta, menendang dengan sekuat tenaga, tetapi cengkramannya terlalu kuat. Pak Rizal berjalan mendekat, suaranya tetap tenang. Tidak ada yang bisa lari setelah melihat apa yang kau lihat. Anton merasakan tubuhnya terseret perlahan. Kegelapan dari uap hitam itu kini mengelilinginya, menyesakkan napasnya. Tidak, ia harus keluar dari sini. Dengan seluruh kekuatannya, Anton meraih sebotol minyak goreng yang masih utuh di lantai. Dengan satu ayunan, ia menghantam tangan hitam itu dengan keras. Teriakan melengking terdengar. Sosok hitam itu terhuyung, dan cengkramannya melemah. Tanpa berpikir dua kali, Anton bangkit dan berlari sekencang mungkin. Ia menerobos pintu belakang, keluar ke lorong sempit di belakang rumah makan. Nafasnya tersengal. Tubuhnya gemetar. Di belakangnya, suara Pak Rizal masih terdengar. Kau tidak akan bisa lari selamanya, Anton. Anton tidak peduli. Ia melesat ke dalam kegelapan malam, meninggalkan rumah makan yang kini terasa lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Namun, ia tahu satu hal. Ini belum berakhir. Hikmah dari kisah ini. Setiap rezeki yang kita peroleh harus berasal dari jalan yang halal dan diberkahi oleh Allah. Mencari kekayaan dengan cara yang sesat hanya akan membawa kesengsaraan di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah 188. Kisah ini hanyalah fiktif, dibuat seolah nyata agar kita dapat mengambil hikmahnya. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu mencari rezeki dengan cara yang halal dan penuh keberkahan. Terima kasih telah menonton. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar kisah-kisah menarik lainnya bisa terus hadir di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.